Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Pada nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Surat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Iman berarti percaya tanpa syarat dan setia kepada seseorang yang tidak lain adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya. Saudara, iman dan percaya itu berbeda. Percaya hanya mencakup akal, pikiran. Tetapi iman mencakup pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, itu iman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman begitu mutlak bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak bisa tidak. Dan saya mau katakan bahwa iman adalah standar Allah bagi setiap orang percaya. Katakan amin. Itu standar Allah. Tidak bisa ditawar. Kita akan melihat fakta-fakta dalam Alkitab bahwa iman adalah standar Allah bagi kita. Ya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebagai contoh, ya, kita belum pernah melihat Allah, belum pernah secara fisik, ya. Tetapi kita percaya Allah itu ada. Katakan amin. Kenapa kita percaya Allah itu ada? Sebab itu kata firman Tuhan. Pada mula pertama Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita percaya karena itu kata firman Allah. Kita belum melihat Tuhan, tapi kita yakin, kita percaya Dia ada. Haleluya. Nah,
Itu yang dimaksud sebagai definisi dari iman, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari semua yang belum kita lihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman adalah standar Allah bagi kita, orang percaya. Ya. Artinya tidak bisa tidak, kita harus memiliki iman. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama kita sudah melihat bahwa dasar iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari semua yang kita lihat, dan contoh saya sudah sampaikan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah yang kemudian menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Yang kedua, sumber dari iman, ya, yaitu dari Allah. Allah adalah sumber dari iman. Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jelas, sumber dari iman adalah Allah sendiri. Ya. Sumber dari iman adalah Allah. Yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing kita, kepada setiap orang menurut ukuran yang diberikan Allah kepada kita. Saudara-saudara sekalian, jadi sekali lagi iman itu sumbernya dari Allah. Ya. Yang diberikan kepada kita, hal yang ketiga, iman dikaruniakan kepada kita oleh Allah melalui firman Tuhan. Ya. Melalui firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan adalah sarana di mana saudara dan saya menerima iman. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Artinya tanpa firman Tuhan tidak ada seorang yang bisa memiliki iman. Allah memberi kita iman melalui firman Tuhan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau mendengar firman Tuhan. Bagi mereka yang mau memberi waktu untuk firman Tuhan. Bagi mereka yang mau memberi perhatian penuh kepada firman Tuhan. Bukan sambil lalu. Mengkhususkan waktu untuk firman Tuhan. Itulah yang dapat menimbulkan iman bagi kita. Kita harus fokus ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita harus fokus sungguh-sungguh. Dalam kitab Wahyu pasal 1, di sana diceritakan ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos. Dia dibuang di sana. Ya. Tempat penyiksaan untuk mereka yang dibuang ke sana. Dia dibuang, dikatakan karena firman Allah dan kesaksian akan Yesus Kristus. Apa yang kemudian terjadi ketika dia ada di Pulau Patmos? Ada suara yang berbicara kepadanya. Suara yang gemuruh begitu rupa. Suara yang dia pernah kenal. Ketika dia menjadi murid yang dikasihi oleh Yesus. Apa yang kemudian terjadi? Dia bukan hanya sekedar dengar, tetapi dikatakan aku berpaling kepada suara itu. Artinya apa? Dia memberi perhatian penuh kepada suara itu. Suara itu menarik dia, menarik perhatiannya.
Dan apa yang kemudian terjadi setelah dia memberi perhatian penuh kepada suara itu? Saudara, dia lalu melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Yaitu Yesus di dalam kealahannya. Yesus dalam kealahannya. Rasul Yohanes pernah mengenal Yesus 3,5 tahun menjadi murid Yesus. Murid yang dikasihi begitu dekat. Tetapi ketika dia melihat Yesus dalam kealahannya, Wahyu 1 ayat 17, aku jatuh tersungkur seperti orang mati. Nah saudara-saudara sekalian, kapan itu terjadi? Dimulai dengan dia memberi perhatian kepada suara yang datang kepadanya, yang tidak lain adalah suara dari Tuhan. Firman Tuhan. Ketika kita memberi perhatian penuh kepada firman Tuhan, mendengar dengan perhatian, dengan pengertian, saudara, kita akan mengalami hal-hal lebih besar dari apa yang sekedar kita dengar. Kita akan melihat kenyataan firman Allah dalam kehidupan kita. Dan iman datang ketika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Bukankah tujuan kita datang beribadah? Untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan bukan sambil lalu. Tetapi dari rumah kita sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Mempersiapkan waktu sungguh-sungguh. Khusus untuk datang berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kita. Yang kita awali dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, jadi Alkitab katakan iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Sumber iman itu adalah Allah sendiri. Dia memberi saudara dan saya iman melalui firman Tuhan. Firman yang kita mau dengar dengan sungguh-sungguh. Itu menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu telah berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, sekarang kita melihat mengapa iman menjadi standar Allah yang mutlak bagi orang-orang percaya. Mari kita lihat beberapa fakta tentang iman. Kepentingan iman bagi kita. Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kepentingan kita dengan iman adalah keselamatan jiwa. Yesus telah melakukan satu karya besar untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Tapi kemudian keselamatan itu bagi siapa? Bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada pekerjaan karya keselamatan. Ya. Saudara-saudara sekalian, itu tujuan iman kita. Keselamatan. Dalam pelayanan Yesus, beberapa orang sakit, dirasuk setan dan sebagainya datang kepadanya untuk disembuhkan, dipulihkan. Banyak kali Yesus tidak langsung berkata, pergi engkau sembuh. Tapi Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Oh, keselamatan jauh lebih penting
dari sekedar kesembuhan fisik. Katakan amin. Keselamatan jauh lebih penting. Bagi Tuhan keselamatan lebih penting. Seringkali iman itu hanya diasosiasikan kepada kepentingan fisik. Kesembuhanlah, macam-macam. Bukan. Tujuan iman adalah keselamatan. Dan itu standar Allah, tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti dengan apapun. Tujuan iman adalah keselamatan. Efesus 2 ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Keselamatan itu oleh iman, bukan hasil usaha. Jadi kepentingan kita dengan iman itu adalah keselamatan. Keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dituntun oleh iman kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Artinya oleh iman kita percaya sungguh kepada karya penyelamatan Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan selain Yesus Kristus. Katakan amin. Dan itu penegasan dari Yesus sendiri. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yang ketiga, yang kedua saudara. Kisah Rasul 26 ayat 18. Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Oleh iman mereka kepada Tuhan, mereka beroleh pengampunan. Oleh iman mereka beroleh pengampunan. Tapi ada caranya. Ada aturannya. Yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini aturannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini caranya. Mendapat pengampunan oleh iman kita. Ya, kita datang dengan iman kepada Tuhan untuk beroleh pengampunan. Tetapi caranya, siapa yang mengaku dosanya, itu yang diampuni. Kemudian Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Caranya untuk diampuni? Bertobat.
Bertobat supaya kamu beroleh pengampunan daripada dosa. Saudara, iman membawa kita kepada satu pengakuan dan pertobatan. Ya. Puji Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, apa kepentingan kita dengan iman? Roma 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman menghidupkan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Caranya, 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17. Mulai ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Haleluya. Orang benar hidup oleh iman. Caranya, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kok sudah tidak ada haleluya? Ya. Lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu bertentangan secara logika manusia. Kita sudah hafal cerita janda Sarfat ini. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk di akal. Wanita itu katakan, tidak ada roti pada kami. Tidak ada. Yang ada hanya segenggam tepung, sedikit minyak. Kami mau masak itu, kami makan dan tunggu mati. Itu kemampuan kita manusia, sudah. Untuk menjamin kehidupan kita ada batasnya. Itu kemampuan manusia. Tinggal tunggu mati. Tetapi Elia katakan, oh jangan takut. Tidak akan mati. Tetapi pergi dan buatlah apa yang ada padamu, berikan kepadaku lebih dahulu. Baru kamu bikin untuk engkau dan anakmu. Maka tepung itu, Elia katakan, demikianlah firman Tuhan. Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak berkurang. Saudara-saudara, dan wanita itu lakukan. Jadi yang dimaksud orang benar hidup karena iman, ini lakukan firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar? Secara jujur, berapa banyak yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh? Atau sampai hari ini menjelang kedatangan Tuhan, kita masih memilah-milah mana yang cocok buat saya, mana yang menguntungkan buat saya. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Elia kepada janda Sarfat itu tidak masuk di akal. Ya. Konyol itu. Tetapi dia percaya kepada firman Tuhan. Dia lakukan apa kata firman.
tanpa pikir panjang, pokoknya firman Tuhan katakan seperti itu, saya lakukan. Hasilnya apa? Selama masa kelaparan 3 tahun lebih, mereka hidup dari segenggam tepung, dari sedikit mie. 3 kali sehari mereka harus makan. Tiap kali mau makan dia masuk di dapur, dia kasih masuk tangan di tempat tepung itu. Ada lagi masak. Siang ada lagi masak. Malam ada lagi. Saudara mau ada lagi? Lakukan firman Tuhan. Karena orang benar hidup karena iman. Bukan hanya untuk kebutuhan fisik. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Puji Tuhan. Yang berikut, yang keempat, Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagimu. Ya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, biji yang sangat kecil, kelihatannya tidak ada artinya. Saudara-saudara sekalian, Yesus katakan kamu bisa perintah itu gunung pindah dan dia akan pindah. Saudara-saudara, artinya apa? Iman mengerjakan mujizat. Iman mengerjakan mujizat. Itu kata Yesus. Mengerjakan hal-hal yang di luar jangkauan akal pikiran kita manusia. Artinya mujizat itu ada di dalam setiap kita. Katakan amin. Mujizat itu ada di dalam kita. Ketika iman itu ada di dalam kita, bekerja di dalam kita, mujizat itu ada di dalam kita. Tidak usah pergi cari ketika ada KKR di lapangan Polda. Wah, ada mujizat. Kita masih bisa dibikin bodoh seperti itu kan? Menjelang Tuhan akan datang kembali. Mujizat itu ada di dalam kita. Yesus katakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa perintah gunung itu. Artinya apa? Kita bisa buat mujizat. Jangan mau dibodohi, saudara. Kita sudah harus dewasa di dalam iman. Dewasa di dalam Tuhan. Yang Yesus cari ketika dia datang kembali. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Tuhan Yesus datang, yang dia cari bukan orang Kristen yang punya pangkat, punya kedudukan, punya segala-galanya, bukan. Itu semua tidak ada arti bagi Tuhan. Yang Yesus katakan di sini, dia akan cari adakah mereka yang punya iman. Iman adalah standar Allah bagi setiap kita yang percaya. Iman itulah yang akan memungkinkan engkau dan saya berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada hal lain. Tidak ada alasan lain. Iman. Dia cari iman.
Karena itu mari kita bertumbuh di dalam iman. Bertambah-tambah di dalam iman. Saudara, itu standar Allah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Dan ingat, untuk membuat iman kita bertumbuh, saudara, tidak ada pilihan lain. Engkau harus punya waktu dengan firman Tuhan. Engkau harus punya waktu dengan firman Allah. Engkau punya waktu dengan pengajaran-pengajaran yang murni dari firman Allah. Sebab sekarang begitu banyak bentuk firman Tuhan yang ditawarkan melalui medsos dan sebagainya. Baru saya ketemu dengan seorang notaris yang termasuk kaya raya. Saya diminta untuk mendoakannya. Ada keponakan saya di Jakarta, minta untuk mendoakan. Oke, saya dibawa ke sana mendoakan. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, selama ini saya ibadah online. Oh begitu, kenapa tidak pergi gereja? Rasanya lebih enak kita bisa pilih mana yang kita mau. Oh begitu. Ibu melanggar firman Tuhan. Kaget dia. Hah? Kan sama saja kita ibadah juga. Tidak. Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah bersama-sama. Jangan undur daripada berhimpun bersama-sama. Dan harus lebih giat dilakukan menjelang Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Itu firman Allah. Kita sempat melakukan ibadah online karena situasi yang dianggap darurat. Satu waktu COVID itu kita sudah memulai ibadah kembali ke gereja. Polisi datang temui saya. Pak, sebenarnya belum boleh. Saya bilang, kenapa? Ya itu dilarang. Saya tanya kepada polisi, pernah dengar ada orang mati di gereja karena COVID? Orang lagi ibadah ada yang mati. Wah, kalau begitu terserah Pak Pendeta saja. Ya, itu firman Tuhan kok. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.